Nah, sekarang berkaitan dengan modal ya, berkaitan dengan modal. Oke, berkaitan dengan modal. Berkaitan dengan modal tentu juga relatif berbeda ya. Untuk euro, untuk pound sterling, untuk XAU ya. Kita juga nanti bisa menggunakan perhitungan yang berbeda ya. Euro karena range-nya kecil, maka tentu yang dibutuhkan ketahanan tidak terlalu tinggi. Pound sterling lebih besar, tentu modal yang dibutuhkan ketahanan juga bisa lebih besar. Termasuk emas karena ini range-nya lebih besar, kemudian pergerakan volatilitasnya juga besar, maka ketahanan juga harus lebih. Nah, berkaitan dengan ketahanan. Berkaitan dengan ketahanan, apa saja yang mempengaruhi? Ya, tentunya pair mata uang itu sendiri. Setiap mata uang yang kita gunakan punya karakter yang berbeda-beda tadi. Yang kedua adalah jenis akun. Jenis akun yang kita gunakan itu apa? Jenis akun trading itu bisa mungkin yang standar ya. Di beberapa broker menyediakan banyak sekali pilihan ya. Ada standar, ada mikro, ada mini, ada sen mungkin ya. Sehingga itu sangat mempengaruhi ketahanan kita, jenis akun. Yang ketiga berkaitan dengan leverage. Leverage. Ya, ada 1, ada 2, ada 3. Ini yang mempengaruhi ketahanan modal kita. Sekali lagi, pair pasangan mata uang yang kita gunakan atau instrumen yang kita gunakan nanti bisa mempengaruhi dari ketahanan modal kita. Jenis akun yang kita gunakan ya, mungkin ada akun standar ya. Ada banyak pilihan, nanti bisa dibaca setiap broker. Standar, ada mikro mungkin ya, ada mini. Contoh ya, ada akun mikro, ada akun mini misalnya. Masing-masing ini nanti modal yang dibutuhkan juga berbeda ya, modal yang dibutuhkan berbeda. Nilai dari satu pips yang ada nanti juga berbeda. Contoh euro USD. Contoh euro USD. 1 pips euro USD itu nilainya adalah $10. 1 euro USD, 1 pips di euro USD itu setara dengan $10 dengan akun standar. Dengan akun mikro, nilai 1 pips itu sama dengan $1. Dengan akun mini atau sen mungkin ya, 1 pips itu bernilai 0,1. Beda-beda. Jadi ini nanti kalau kita menentukan jenis akunnya harus betul-betul perhatikan. Harus betul-betul diperhatikan. Kalau standar itu berarti kalau kita transaksi, setiap satu transaksi tentu yang kita habiskan juga besar. Yang kita belanjakan juga besar. Target atau penghasilan potensinya juga besar. Kemudian mana yang paling baik dari pilihan ini? Tentu semuanya kembali ke masing-masing ya. Saya lebih cenderung menyukai yang XAU terkait dengan pair karena pergerakan yang cukup volatile atau cukup besar, dan kita juga bisa melihat dari sisi range-nya yang besar itu tentu potensinya juga bisa besar. Ya, tentu harus kita banyak mempelajari sisi teknikal, karakternya. Ya, karena kalau kita tidak memahami ya kita bisa berisiko besar. Dari pilihan jenis akun saya lebih cenderung ke standar, normal ya. Standar itu yang artinya namanya standar ya, umum dengan potensinya. Kemudian dari sisi leverage ya, leverage saya biasa menggunakan semakin kecil ya. Yang saya gunakan adalah 1/50.
Leverage semakin besar itu mempengaruhi ketahanan kita. Leverage semakin besar itu mempengaruhi kemampuan kita untuk bertahan. Ibaratnya leverage ini adalah pinjaman ya. Dipinjami ya. 1/50, artinya ketika kita jaminkan modal kita $1, itu kita bisa transaksi setara $50. Lah kok bisa begitu? Apa enggak rugi broker? Enggak. Karena mereka juga melakukan konversi. Ada aturan main berapa margin yang dibutuhkan setiap membuka posisi. Ada aturan mainnya. Sehingga kalau kita asal-asalan, nanti yang ada kita tidak tahu, tiba-tiba ketahanan kita menurun begitu drastis. Terjadi karena yang kita pilih leverage-nya terlalu besar. Ya, terlalu besar, terlalu berlebih ya. Saya tidak suka dengan emas, saya tidak suka dengan pergerakan besar, tidak masalah. Kita juga dulu awalnya menggunakan euro ya. Menggunakan euro USD ya. Nanti yang paling kita perhatikan di dalam menentukan ketahanan itu adalah pairnya ini tadi, kemudian jenis akun, kemudian leverage. Masing-masing broker punya aturan sendiri terkait berapa batas margin yang dibutuhkan saat mendekati MC. Ada yang menerapkan margin itu 100%, ada yang menerapkan 50%, ada yang menerapkan 20%. Ada yang menerapkan di sana. Sehingga begini, perhitungan kasarnya, kalau saya jelaskan dengan ilustrasi, misalkan saya di XAU USD ya, XAU USD. Saya gunakan contoh harga yang sedang running adalah misalnya 1000 berapa ini ya. Sekarang berjalan, kalau saya lihat misalkan yang sekarang berjalan 1975. 1975. Contoh yang paling gampang. Harga saat ini 1975. Harga running saat ini adalah 1975. Saya hanya punya modal $500 ya. Misalnya saya punya modal $500. Saya menggunakan lot 0,1 misalnya. Saya menggunakan lot 0,1 dengan leverage 1/500. 1/500 ini setara dengan 0,2% ya. Ingat, masing-masing pair punya aturan ya. Kontrak size atau kontrak unit di emas XAU itu kontrak size-nya adalah 100 unit atau $100. Berbeda dengan emas, euro USD ini adalah 100.000 unit. Artinya kalau kita entry atau kita masuk di euro USD dengan standar satu lot, minimal modal yang kita butuhkan adalah 100.000 US dollar. 100.000 US dollar. Sehingga kalau kita banding menggunakan 1/500, kita tidak harus menggunakan 100.000 dolar karena adanya leverage tadi. Ya, 100.000 saya bagi dengan 500. Sehingga kalau saya menggunakan 1/500 ya, kemudian saya menggunakan leverage 1/500, itu hanya butuh modal $200 dengan leverage 1/500. $1 itu untuk menjamin transaksi senilai $500. Nanti kita dikonversi, ada aturan yang sudah ditetapkan. Ini ilustrasi sederhana saja, saya menggunakan XAU dengan kontrak saya adalah 100 unit per satu lotnya.
Dengan demikian kalau saya menggunakan perbandingan 1/500 ya. 1/500 ini kalau kita hitung artinya kita menggunakan 0,2% ya dari modal kita. 0,2% dari modal kita. Maka rumus untuk mencari margin yang dibutuhkan ketika kita nanti akan MC atau ketika kita melakukan buka posisi. Ini rumusnya, harga saat ini dikali lot yang kita gunakan, kemudian dikali prosentase leverage, kemudian masih dikali lagi dengan 100 ya. Oke, tidak cukup, saya geser dulu ya. Jadi rumusnya adalah ini. Pertama adalah harga yang kita gunakan, harga saat ini dikali dengan lot yang kita gunakan dikali persen leverage dikali dengan 100 ya, kontrak size-nya. Sehingga kalau harga saat ini misalnya 1975, saya kali lotnya 0,1, saya kali persen leverage-nya 0,2, saya kali dengan kontrak size-nya adalah 100. Maka yang kita dapatkan nanti 1975 dikali 0,1 dikali 0,2 ya. Berarti yang kita butuhkan adalah 19,75 ya. Kita coba cek ulang ya. 1975 harganya 1975, saya kali dengan 0,1 lotnya, kemudian saya kalikan dengan 0,1% ini 0,1%, saya kali dengan 0,1 kali 0,2% ya, persen kalikan 100 jadi 1, sehingga hanya kali 0,2, maka yang ada adalah 39,5. Jadi yang kita butuhkan, margin yang kita butuhkan atau margin dibutuhkan adalah 39,5 yang tadi berapa ya? Ya, 39,5. Sehingga kalau setiap kita transaksi yang kita butuhkan, margin yang kita butuhkan adalah 39,5 dolar. Itu artinya kapan kita MC? Kapan kita MC? MC ketika minus kita tersisa 39,5 dolar. Itu artinya modal kita 500, kita kurangi dengan 39,5, maka minus yang kita nanti akan ditutup paksa itu 500 dikurangi 39,5 sehingga 460,5. Saat minus kita 460,5 dolar, maka saat itu akan ditutup paksa oleh broker atau MC. Ini kalau broker menerapkan 100% margin. Kalau hanya menerapkan 50% berarti bukan 39 tapi setengahnya. Karena marginnya ini. Artinya dari 500 kemudian minusnya 460 berapa persen? Kita coba hitung di sini. Dari 460,5 dibagi 500 kita kali 100%. Kira-kira berapa persen dari modal kita? 460,5 kita bagi dengan 500 ketemu 0,921 kalikan 100%. Jadi
saat kita MC ketika minus kita mencapai 92% dari modal. 92% dari modal. Sehingga kalau tadi 500 modal kita, minusnya sudah ini, sudah dipastikan kalau menggunakan broker menerapkan 100% margin, maka akan habis, modal kita akan ditutup paksa. Sehingga tersisa ini hanya 39, sekian tadi sebagai margin, batas marginnya.